Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun uhayyukum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya rahmanir rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits syarih, innamal a'malu binniyat. Al-hadits. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulul karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan taklim ba'da subuh kali ini kita akan membahas bagaimana seseorang itu melakukan suatu perbuatan, proses mental seseorang melakukan perbuatan. Dari kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan yang pertama kali itu adalah al-khatirah. Al-khatirah itu lintasan, sekilas, flash, ya. Lintasan pikiran. Al-khatirah. Jadi awalnya lintasan pikiran. Nah, lintasan pikiran ini ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Dan dia bisa baik, bisa buruk. Jadi pertama bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Kemudian bisa baik, bisa buruk. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan segala yang menyempurnakannya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepada jiwa yang sempurna itu keburukan dan ketakwaan. Jadi setiap jiwa yang sempurna itu adalah yang ada ruhnya, yang terpadu antara jasad dan ruh. Kalau masih jasad saja belum sempurna. Kalau sudah ada ruhnya baru sempurna. Nanti kalau sudah hilang ruhnya ya sudah bukan jiwa lagi namanya, sudah ya tubuh saja, jasad, badan. Nah, jiwa yang sempurna ini akan selalu terinspirasi fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan menyesallah orang yang mengotori jiwanya. Nah, apa yang dimaksud dengan mensucikan jiwa? Kita kaitkan dengan ayat sebelumnya itu, yaitu adanya inspirasi fujur dan inspirasi takwa. Maka yang mensucikan jiwa itu yang menolak inspirasi fujur. Nah, inspirasi fujur itu khatirah, salah satu khatirah. Dan merespon positif inspirasi takwa. Inspirasi takwa juga khatirah yang melintas di pikiran. Jadi pertama sekali. Jadi sekali lagi dia bisa disengaja, bisa tidak disengaja.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan dari khotirah itu kalau berlanjut ya, tidak menguap gitu, dia bisa menjadi fikroh, menjadi ide ya, yang akan menyibukkan pikiran, dipikirin terus. Jadi udah bukan lagi lintasan. Kalau lintasan kan nggak sibuk otaknya. Nah kalau fikroh itu ide, itu dipikirin terus. Ya, udah mulai sibuk pikiran. Dan sekali lagi ini kalau lintasan pikirannya itu buruk, kotor, maka idenya pun ide yang buruk yang akan muncul. Kalau baik ya baik. Nah ini akan berketerusan sampai menjadi as-sahwah, menjadi selera, keinginan atas sesuatu. Jadi kecenderungan ilal mail wasyahwah. Nah kalau sudah tahap ini, kalau inspirasinya itu yang ditindaklanjuti itu yang buruk, inspirasi fujur direspon menjadi ide, kemudian menjadi kecenderungan dan keinginan. Nah, maka disinilah letaknya mujahadatun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, apakah ini sudah masuk ke tahap niat? Nah, di mana letaknya niat? Niat dalam arti kesengajaan, bukan motivasi. Karena dalam bahasa Indonesia kadang niat itu juga diartikan motivasi. Dalam bahasa Arab niat itu kesengajaan. Nah, khotirah tadi itu kan dia belum bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Nah, jadi tahapan niat itu bisa di lintasan. Kalau dia sendiri yang sengaja mikirin, gitu, maka itu sudah niat. Kalau sudah ada niat, maka itu dicatat sebagai amal. Amalnya amal batin. Cuman nanti karena Allah Rahman dan Rahim, niat berbuat buruk itu enggak dicatat langsung, ditunggu dulu, ditunda. Bahkan ide untuk berbuat buruk juga enggak langsung dicatat sebagai satu keburukan, masih ditunda. Bahkan kecenderungan dan keinginan pun belum, walaupun sudah niat. Nah, ketika kecenderungan dan keinginan itu dilanjutkan, maka dia menjadi al-azimah wal himmah, tekad dan sesuatu yang obsesi. Pada tahap ini tetap belum dicatat kalau buruk. Tapi kalau baik itu sudah dicatat satu kebaikan. Itu karena sifat Rahman dan Rahim Allah. Barulah setelah azimah, setelah tekad, dia menjadi amal. Nah, ketika menjadi amal, disinilah hal buruk dicatat sebagai satu keburukan. Kalau hal baik dicatat sebagai 10. Jadi panjang prosesnya sebelum menjadi sebuah amal. Ya, perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dimulai dari khotirah. Dan setan masuknya mulai dari khotirah. Dan itu faktornya bisa macam-macam.
Ada orang pengen jadi politisi, atau bukan pengen, berbakat jadi politisi, kemudian dijadikan politisi. Niatnya karena Allah. Motivasinya ingin memperbaiki pemerintahan, islahul hukum. Begitu jadi politisi, entah anggota dewan, entah eksekutif, ketemu uang yang banyak, uang negara. Nah, kelintas itu di pikiran, bagaimana uang ini jadi uang saya. Jadi bisa kalau dibiarkan ya muncul ide, buat ini aja, bikin project ini aja, bikin project makan siang, makan bergizi gratis, misal. Dan begitu seterusnya, berlanjut. Padahal niatnya karena Allah mau memperbaiki pemerintah. Jadi setan itu masuk sejak dini, sejak di lintasan. Jadi jangan remehkan lintasan pikiran. Maka perhatikanlah yang kita lihat. Maksud perhatikan ini, hati-hati dengan penglihatan kita, dengan mata. Itulah kenapa misalnya disuruh menundukkan pandangan. Dan hati-hati dengan yang kita dengar. Karena semua itu menginspirasi melalui al-khatirah, lintasan. Jadi Imam Ibnu Qayyim jeli sekali ketika membahas ini dalam kitab Al-Fawaidnya. Nah, disinilah urgensi tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu bukan setelah hati itu kotor, tapi sebelum kotor. Sebelum kotor. Itu dengan cara langsung kalau ada lintasan pikiran buruk, itu langsung ditolak dengan ta'awuz, misalnya alhamdulillah dilupakan. Sebelum dia menjadi ide, dan kalaupun sudah ide, ya, maka dia harus diantisipasi atau ditolak juga. Diperangi. Wasarafa dhihni anha, kata Imam Ibnu Qayyim, mengalihkan pikiran dari itu, ya. Sarafa dhihni anha, kalau sudah jadi ide. Kalau enggak berketerusan jadi syahwat. Nah, di syahwat inilah mulai mujahadatun nafs. Di sini titik paling krusial. Ini disinilah benar-benar harus dilakukan perang melawan hawa nafsu yang sudah punya keinginan melakukan perbuatan buruk. Nah, baru setelah itu kalau sampai menjadi tekad, nah ini udah repot ini. Udah repot kalau udah jadi tekad. Padahal belum jadi amal. Yang namanya udah tekad. Biasanya pun dinasehatin udah enggak. Tekad itu kan kuat banget. Tekad, obsesi itu udah susah dibentuk. Makanya tadi titik tazkiyatun nafs itu dimulai dari sejak khatirah,
Tapi mujahadatun nafsnya, benar-benar berperang melawan hawa nafsunya itu ketika dia menjadi as-sahwah. Ketika dia menjadi as-sahwah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, ini berlaku buat semua kita. Gak pandang suku, bangsa, gak pandang usia. Anak kecil begitu, kakek-kakek begitu. Orang awam begitu, ulama pun begitu. Rakyat begitu, pemerintah juga atau pejabat negara juga, prosesnya sama. Selalu dimulai dari khatirah. Nah, kalau sholat subuh berjamaah di masjid, itu kan khatirahnya disengaja ketika bangun tidur. Bahkan mungkin sebelum tidur, sholat subuh. Dan prosesnya cepat, perubahan dari khatirah menjadi ide itu cepat. Perubahan dari khatirah menjadi ide itu cepat. Dari ide menjadi apa? Menjadi syahwat, itu juga cepat. Menjadi keinginan. Nah, dari syahwat menjadi tekad ini agak sedikit butuh waktu. Tapi nggak lama juga. Ya, kalau udah jadi tekad itu untuk jadi amal, hitungannya mungkin detik ya. Mungkin 1 detik. Dalam arti walaupun belum terjadi perbuatan ya karena butuh effort. Misalnya kita ambil contoh ekstrim, ya. Ada ide membunuh orang. Kalau udah jadi tekad itu untuk jadi amal, dia disebut jadi amal ketika kakinya melangkah setelah tekad itu. Entah ngambil pisau, ngambil senjata, itu udah dimulai dihitung amal. Walaupun pembunuhannya mungkin terjadi beberapa jam atau beberapa hari kemudian, atau bahkan beberapa pekan, beberapa bulan. Begitu juga korupsi, begitu juga maksiat, mabuk, zina dan lain sebagainya. Semuanya dimulai dari khatirah. Nah, ini dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim untuk mengatakan panjang sebenarnya prosesnya walaupun cepat, dan di setiap momen itu ada waktu untuk mengantisipasinya. Nah, jadi inilah yang kemudian kita sebut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs tahap 1. Apa itu tazkiyatun nafs tahap 1? Sebelum jiwa itu kotor, sebelum dia dipenuhi dengan ide-ide buruk. Kalau sampai terlakukan amal perbuatan yang buruk, maka baru masuk ke tazkiyatun nafs tahap berikutnya. Apa itu? Taubat dan istighfar. Jadi taubat dan istighfar itu juga tazkiyatun nafs, cuma tahap 2. Kalau sudah terjadi hal buruk. Tazkiyatun nafs tahap 1 itu dimulai dari khatirah sampai azim. Kalau sudah jadi amal, nggak mau pakai yang tahap 2. Masih bisa. Supaya tidak terulang. Walam yusiru ala ma fa'alu. Dalam surat apa itu? Surat Ali Imran ayat 134. Termasuk orang yang bertakwa sih. Jadi orang bertakwa itu ada orang yang berbuat baik. Allahu yuhibbul muhsinin. Yaitu berbuat baik apa? Bersegera kepada ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin
ghair wa 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang bertakwa yang tazkiyatun nafs tahap satunya berhasil. Kalau yang sempat melakukan perbuatan buruk, al-fahisyah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfirullah apa? Zakarullah, ingat Allah. Oh ya, tahap satu apa dimulai dengan ingat Allah. Zakarullah wastaghfaru lidzunubi. Terus walam yusirruna ala ma fa'alu, tidak berkelanjutan gitu. Wallahu yuhibbul muslimin. Bukan, kalau yang kedua bukan muslim. Amdan syaitanir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi tidak berkelanjutan atas apa yang mereka lakukan sedang mereka mengetahui itu tidak baik. Nah, kalau yang tahap kedua ini muslihun disebutnya karena melakukan perbaikan, islah. Kalau muhsinin atau muhsinun melakukan kebaikan sebelum terjadinya keburukan. Tapi boleh dimuliakan Allah. Nah, apa nanti buah dari tazkiyatun nafs? Jadi baik tazkiyatun nafs tahap 1 maupun tazkiyatun nafs tahap 2 yang dimulai dari taubat, ingat Allah, istighfar. Yang pertama adalah qanaah, puas dengan apa yang ada. Kalau lintasan pikiran itu diikutin, itu bisa nggak puas dengan apa yang ada. Belum punya handphone, pengen punya. Udah punya handphone, pengen handphonenya yang lebih bagus lagi. Begitu seterusnya. Jadi nggak pernah puas. Dan kalau nggak pernah puas itu capek sebenarnya. Capek men. Tapi kan sering kita dengar motivasi untuk tidak puas. Kalau bekerja, beramal, berbisnis, kalau cepat puas ya segitu-gitu aja. Apakah hal ini bertentangan? Apakah puas itu bertentangan dengan keinginan menjadi orang kaya? Tidak bertentangan. Jadi orang kaya ada yang puas, orang miskin ada yang enggak puas. Orang miskin ada yang puas, orang kaya ada yang enggak puas. Jadi nggak ada istilah kalau udah kaya pasti puas, nggak ada. Jadi qanaah itu sebelum dan sesudah kaya. Jadi mensyukuri apa yang ada bukan berarti tidak menginginkan sesuatu yang lain. Boleh menginginkan sesuatu yang lain, tapi terhadap yang ada itu harus
puas dulu. Bisa dipahami bedanya. Jadi adanya 1 juta, puas dulu sampai 1 juta. Terus pengen lagi 1 juta yang lain, itu nggak masalah. Tapi ada 1 triliun, nggak puas, pengen 1 triliun yang lain, nah itu masalah. Nah itu yang disebut tidak kona. Saya sering menemukan training motivasi itu kurang memperhatikan masalah tazkiyatun nafs. Jangan puas dengan apa yang ada. Istrinya 1 nggak puas, gimana coba? Ada ibu. Ya udah jangan. Jadi tidak ada bertentangan ya antara keinginan untuk menjadi kaya dengan kona. Nah itu buah tazkiyatun nafs yang pertama. Yang kedua itu adalah zuhud, tidak terikat sama dunia. Sama juga, ada yang mengatakan nggak bisa zuhud kecuali orang kaya. Dianggap zuhud itu kalau sudah kaya menginfakkan hartanya. Bukan, zuhud itu tidak terikat dengan dunia. Antara qanaah dengan zuhud ini kayak 2 mata uang kan. Bisa juga zuhud lebih dulu baru qanaah, bisa qanaah dulu baru zuhud. Para ulama sufi itu mengungkapkan zuhud itu seperti ini. Lau lam wajadna mana beki, kalau kami nggak dapat, kami nggak nangis. Ya. Karena yang ada dia puas, yang dia inginkan kalau nggak ada ya nggak nangis. Karena udah puas sama yang ada. Lau wajadna, tapi kalau kami dapat, mana beki, nggak kami sisain. Yang maksud nggak disisain itu misalnya uangnya 1 triliun, jadi pakai buat jalan Allah, pakai buat yang dibutuhkan, dipakai buat menafkahi keluarga, dipakai buat bisnis lagi. Jadi nggak ada yang disisa-sisain dalam arti dijaga-jaga karena hatinya terikat sama dunia. Nah itu zuhud. Dan itu bisa terjadi pada orang miskin, bisa terjadi pada orang kaya. Jadi kalau tidak dilakukan tazkiyatun nafs, tidak mungkin bisa menjadi zahidin, orang yang zuhud, yang tidak terikat pada dunia. Nah baru buahnya yang ketiga adalah al-wara', kehati-hatian. Ini halal nggak nih? Atau subhat? Nah kalau orang yang terikat pada dunia, yang halal aja susah, yang haram aja susah, udahlah empat aja. Korupsi, ini kita harus sering ngomong korupsi, karena ini yang paling menentukan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Korupsi itu mulainya pasti hal-hal kecil, lama-lama keenakan itu artinya sudah terikat sama dunia dan nggak pernah puas. Yang merusak negara itu korupsi, bukan Prabowo.
Tapi korupsi bisa siapa saja, termasuk siapa yang merusak bangsa ini? Korupsi. Apa yang merusak bangsa? Korupsi. Bang Prabowo bukan teroris. Bukan terorisme. Terorisme itu pun bisa terjadi karena ada korupsi. Dan korupsi itu bisa menjangkiti bukan hanya pejabat negara, siapa aja bisa. Berapa menit lagi nih? 20 menit lagi. Ya. Setelah ini mau ngapain? Makan. Itu kan lintasan pikiran itu disengaja. Jadi nggak dosa juga kan baik gitu, makan baik, nggak dosa. Jadi kalau yang begitu nggak usah ditahan-tahan. Dan itu bukan berarti nggak zuhud. Nah, mungkin kita itu punya apa ya, hal yang kita suka dari makanan ini misalnya, yang dihidangkan setelah taklim subuh. Pas ke sana nggak ada tuh yang kita suka, entah gorengan atau apa gitu, nggak ada. Nah kalau dia zuhud nggak nangis, nggak sedih, nggak masalah. Kalau nggak kecewanya luar, ya. Padahal cuma goreng bahasa Sunda menjorok itu kotor. Maksudnya itu bisa menjangkiti siapapun, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat, orang awam maupun ulama. Kalau ulama itu pasti, bukan ulama sebenarnya, mubalik itu penceramah, mualim, gitu. Itu nanti isi amplop itu tuh yang selalu menjadi lintasan-lintasan. Berapa nih isi amplopnya? Amplopnya nggak pernah dipusingin. Boleh nggak penceramah itu menerima order berdasarkan isi amplop? Kenapa nggak boleh? Kenapa orang kerja boleh berdasarkan gaji? Kenapa mubalik nggak boleh berdasarkan isi amplop? Rumit ya. Kalau orang kerja atau cari kerja di satu perusahaan gajinya 10 juta, di perusahaan lain gajinya 15 juta, dia diterima di dua-duanya. Itu yang dia pilih mana? 15 juta. Kalau hal-hal lainnya relatif sah. Tapi kalau yang satu 15 juta tapi ongkosnya bisa menghabiskan 10 juta. Sedangkan yang digaji 10 juta ongkosnya cuma 2,5 juta. Jadi dia milih yang 10. Artinya pertimbangan finansial itu wajar. Guru ngajar nih, guru ngajar. Terus dia waktu wawancara minta gaji 5 juta atau 10 juta. Itu ikhlas nggak? Ikhlas.
Ikhlas itu karena Allah, dia bukan karena gaji. Tapi dia minta gaji ya boleh-boleh aja. Nah seringkali yayasan itu ini pendidikan harus ikhlas. Ya pasti ikhlas lah. Dan jangan nuntut gurunya ikhlas, pengurus yayasannya gak ikhlas. Nah, yang kalau 300.000 ya susah ikhlasnya. Ikhlas susah kerjanya, bukan susah ikhlas. Susah kerjanya. Yang begitu juga Ustaz, dia boleh aja mempertimbangkan, nah ini amplopnya lebih gede saya dulu kan inilah sesekali gitu. Tapi jangan karena amplop dia berceramah. Artinya ketika nggak dapat isi amplop itu pun dia harus berceramah. Nah, itu yang namanya tidak terikat. Orang digaji 10 juta senang. Gak apa-apa. Senang digaji 10 juta itu. Tapi ketika dia nggak dapat, dia nggak nangis. Ketika dapat, dia nggak terikat sama yang 10 juta itu. Nah itulah dianjurkan selalu berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ada yang mau didiskusikan silakan, waktunya masih panjang. Saya memang mau menambahkan tentang pemberantasan korupsi. Ketika kita membahas tazkiyatun nafs, itu bukan berarti berhenti di diri kita. Jadi soleh sendiri itu nggak cukup, harus menjadi muslim, melakukan perbaikan. Tapi nggak akan bisa memberantas korupsi kalau belum tazkiyatun nafs, belum zuhud, belum wara', belum qana'. Saya pernah punya ide, bukan pernah, sampai sekarang pun ide. Saya punya ide pemberantasan korupsi itu. Ini setelah memperhatikan realitas korupsi, terutama di Indonesia, yang luar biasa. Luar biasa banget korupsi di Indonesia itu. Yang dihukum itu hanya pejabat aja, pengusaha. Tapi ada yang bantah, nggak bisa gitu, karena hadisnya ar-rashi wal murtashi ilahuma inna, yang nyogok dan yang menerima sogokan dua-duanya di neraka. Saya bilang korupsi itu yang terjadi, korupsi yang terjadi itu bukan menerima sogokan, tapi minta disogok. Kalau minta disogok itu bukan murtashi namanya, tapi mustarshi. Lihat di kamus, saya udah lihat di kamus sudah kayak gitu. Minta disogok. Jadi bukan menerima sogokan, bukan karena dikasih dia terima. Kalau itu ya itu berlaku arwasi wal. Tapi kalau korupsi itu lebih karena minta disogok. Maka kalau minta disogok, yang nyogok itu kan terpaksa. Pada umumnya yang nyogok itu terpaksa. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha? Kalau UMKM sekarang dipermudah. Tapi kalau misalnya mau ini ada teman
saudara juga membuat bisnis air minum dalam kemasan. Itu untuk keluar SNI dan BPOM-nya butuh waktu 6 bulan. 6 bulan. Dan itu baru bisa diurus kalau pabriknya sudah berdiri. Coba bayangkan, pabriknya berdiri. Untuk mendirikan pabrik air minum dalam kemasan itu dibutuhkan dana 10 miliar. Bukan isi ulang. Ini 10 miliar. Nah, orang naruh uang 10 miliar, nunggu 6 bulan, dan itu harus menggaji orang. Harus ada orangnya yang tersertifikasi, baru nanti keluar SNI dan BP. Nanti kalau ada pihak lain yang mau ngisi di situ, ya, merek lain, dia harus diuji lagi selama 3 bulan. Dan itu kalau yang pertama menghabiskan bisa mencapai 80 juta, karena surveyornya yang datang menginspeksi pabrik itu dibiayai oleh pabrik. Jadi 80 juta sampai 50 juta kalau yang tahap kedua. Dan itu katanya sudah satu pintu, Pak, satu pintu, dipermudah satu pintu. Akibat satu pintu, dari Sabang sampai Merauke lewat pintu itu, akhirnya kan. Terus ada lagi pengurusan izin satu atap. Begitu kita masuk di atap itu isinya ada 20 meja. Di Vietnam itu mengurus izin, hampir semua izin itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Maksud 3 hari itu kalau bisa ya dikasih, kalau nggak ya udah nggak dikasih. Jadi sebelum jadi pejabat itu sudah muncul lintasan pikiran bakal apa nih kira-kira yang jadi duit. Nah, itu pikiran. Makanya yang dihukum pejabatnya ada. Sehingga semua orang boleh mengadukan dan dia bebas dari tuntutan. Nah, baru itu terjadi pemberantasan korupsi. Saya nggak yakin ada orang mengurus izin nggak ngasih duit. Yakin. Setelah saya lihat kenyataan, dan itu membuat orang malas berusaha. Kalau malas berusaha ya nggak terbuka lapangan kerja. Lihat itu efeknya. Jadi tasnya itu nafsi itu panjang itu usaha. Dampaknya banyak. Kalau nggak tasnya itu nafsi. MBG itu makan bergizi gratis itu secara ide bagus. Permasalahannya gimana? Permasalahannya karena terjadi subsidi buat orang kaya. Yang butuh makanan bergizi semua orang kan, baik miskin maupun kaya. Nah bedanya di G-nya, orang kaya nggak butuh gratis. Nah ketika diberikan untuk semua model subsidi seperti itu, terjadi yang namanya pemborosan, kemubaziran. Begitu juga subsidi BBM, itu terjadi pemborosan. Subsidi itu ke orang susah, bukan ke produk. Kenapa subsidi ke produk? Karena terlintas pikiran ini ada celah korupsi. Itu pikirannya, lintasannya aja udah disengaja. Ini ada celah korupsi. Nah, baru nanti keluar idenya, caranya begini. Kalau udah jadi tekad, diawasi sama KPK, sama PPATK, udah, ntar juga mereka bisa dikasih kan. Ya, jadi menurut saya berantas korupsi itu hanya efektif ketika
pejabatnya saja yang dihukum. Loh, kan ada hadis itu tadi kan? Enggak, hadis itu nggak berlaku di situ karena kondisi korupsi itu terjadi bukan rosi wal murtasi. Kalau murtasi itu dia nggak ada lintasan pikiran di awalnya. Atau orang kasih duit dia terima. Kalau sekarang enggak, dia bukan murtasi lagi tapi mustarsya minhu, minta disogok. Sampai budaya kita itu sudah jadi budaya ngasih uang buat pejabat itu luar biasa. Nah, yang rosi wal murtasi itu kalau ngurus KTP kan sekarang nggak ada biaya. Tapi kadang-kadang orang nggak enak kan kasih, terus yang itu nerima. Nah, itu udah biarin aja lah dua-duanya di neraka. Ini kita bicaranya mau memberantas korupsi. Kalau berantas korupsi nggak bisa kalau dua-duanya dihukum. Karena yang ngasih nggak bakal lapor. Tapi kalau satu pihak yang dihukum yang berkuasa, sudah selesai, mikir itu dia. Jadi kalau ngurus izin ya bayar aja, kasih semua yang yang mereka minta kasih, ya. Terus lapor. Dan undang-undangnya harus menjamin yang lapor, yang memberi sogokan, yang menyuap tidak dihukum. Kenapa? Karena dia menyuapkan. Ini perlu jeli dalam memahami hadis ar-rosi wal murtasi. Inspirasi ujurnya ada di pejabat kok, masa yang dihukum pengusaha. Ini bukan bicara pro pengusaha, tapi bicara pro pengusaha juga nggak apa-apa. Apa salahnya pro pengusaha? Karena pengusaha itu diperlukan untuk membuka lapangan kerja. Ini problem besar di Indonesia karena makanya beberapa tahun merdeka. Lupa. Orang yang korupsi itu puasa kan? Puasa. Pergi haji? Rukun Islamnya jalan. Ada sholat, puasa, zakat, haji. Yang problem tazkiyatun nafs. Makanya bahas tazkiyatun nafs tidak boleh berhenti di tazkiyatun nafs. Harus ada dampak terhadap realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi tazkiyatun nafs itu memang urusan agama, ajaran agama, tapi dia harus berdampak. Kalau enggak apapun hanya agama. Agama ini bukan sekedar untuk masuk surga. Kita nggak bakal bisa masuk surga kalau urusan dunianya nggak beres. Itu yang disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu, silakan. Ya. BGC udah tutup, BGC udah berhenti. YFM udah nggak dapat. Ya silakan Pak. Ya, kalau di Indonesia itu kan trennya kan korupsi itu dari dulu sampai sekarang itu kan bukan menurun malah meningkat. Artinya dari jumlah nilainya aja yang dulu mungkin korupsinya ratusan juta miliaran lah ya, sekarang sudah triliunan, puluhan triliun sudah pusing hitungnya. Dan sekarang itu di Indonesia politisinya bukan hanya yang senior saja yang korupsi, politisi muda itu banyak yang ketangkap karena korupsi. Karena hukum di Indonesia ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sementara negara-negara yang muslim misalnya kayak Cina, Jepang, Vietnam itu kan karena bukan negara
maju. Korupsinya kecil, nggak berani karena menjalankan tugas hukumnya. Kalau mengandalkan KPK kan pemberantasan, kenapa tidak ada pencegahan misalnya? Di Indonesia ini kan malah dicontohi sama Kementerian Agama, misalnya yang ngurusin surga dan neraka, tapi nyontoni. Enggak, yang ngurusin surga neraka, ngurusin haji doang. Menterinya itu malah ketangkap gitu. Itu kan orang jadi mikir loh, itu yang ngurusin surga neraka aja korupsi, bagaimana? Yang lain jadi nggak takut gitu. Bagaimana pencegahannya? Menurut Islam itu zaman Rasul apakah ada korupsi? Ya. Ada korupsi zakat dulu ada. Pertama, Menteri Agama nggak ngurus surga dan neraka. Dia cuma ngurus haji, ngurus Quran, ya juga ngurusin gereja, masjid, ngurus surga dan neraka. Dan sama-sama punya otoritas, punya kekuasaan, maka sama-sama bisa terlintas pikiran jahat, qatirah, sayyi'ah, bisa aja. Sama jadinya, nggak ada bedanya. Mau Menteri Agama, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, itu ya. Mau Kementerian Desa, Pak Aris. Kekuasaannya. Kementerian Pendidikan, ya termasuk aparat penegak hukum. Nah, itu karena saya baca itu saya berkesimpulan pemberantasan korupsi, hukum itu cuma pejabat ya. Cuma kalau pejabat jadi hukum yang melapor pengusaha yang ngasih sokongan atau yang ngurus SIM yang ngasih sokongan, itu nggak dihukum. Oh, itu mikir kan yang mau minta disogok itu mikir. Aslinya ngewanti-wanti, kamu jangan melapor-lapor ya. Bilang aja iya Pak, ada lapor aja. Oh, kamu tetap melapor? Ya kan saya nggak dihukum. Tapi kan kamu ikut dosa, enggak lah orang. Kalau nggak saya kasih nggak keluar izin. Kalau misalnya, ya. Kalau misalnya kita lihat dari skop yang kecil itu ya, nilai yang kecil lah. Misalnya kan tadi KTP, kan itu tulis gratis, tapi prakteknya kan bayar 20.000 atau 30.000. Enggak apa-apa ya. Enggak, kadang kita kalau kelurahan itu terus misalnya contoh di yang kecil nih, toilet gratis tuh misalnya kan, tapi tetap ada yang narik atau parkir gratis di Indomaret misalnya, tetap aja tukang parkir kita harus bayar, kalau nggak bayar ikut kita. Kalau saya kalau nggak bayar nggak ikut, cuma dia merantau aja. Korupsi. Enggak, itu enggak korupsi. Kalau nggak ikhlas berarti. Jadi gini, korupsi itu ketika ada satu pihak yang terpaksa, itu baru korupsi. Kalau tidak ada pihak yang terpaksa, nah itu namanya ar-rashi wal murtasi. Kalau ada satu pihak yang terpaksa. Nah, orang ngurus izin itu niat jahat, inspirasinya jahat atau baik? Orang mau ngurus izin nih, mau buka bisnis retail, kan dia inspirasinya inspirasi positif kan, mau buka lapangan kerja, mau cari rezeki, mau kesempatan orang juga dapat rezeki dan memfasilitasi orang berbelanja, memenuhi kebutuhan, inspirasinya baik. Jadi nggak ada inspirasi kotornya. Jadi kalau terjadi yang ngebayar itu nggak sesuai itu dengan proses khotiroh, yang dari khotiroh itu bukan dari situ. Maka dia nggak perlu dihukum, bahkan nggak boleh sebenarnya. Terpaksa secara kondisi, dan hukumnya kalau boleh terpaksa makan babi aja boleh. Jangan bilang orang
bisa, kalau nggak nyogok itu bisa. Coba ya. Saya pengalaman ngurus izin sekolah, izin operasi. Coba deh nggak ngasih amplop. Lama keluar juga gitu, tapi lama tapi. Saya pernah mengelola, bukan punya saya ngelola lembaga keuangan mikro BMT dulu tahun 1994. Itu ada bantuan modal atau dana untuk diputar. Udah kita udah daftar, udah apa nomor rekening udah semua. Nah, sebelum kita ngasih duit untuk pejabat yang akan mencairkan dana itu dana nggak cair-cair. Alasannya macam, Pak, kayak nomor rekeningnya salah deh. Kita udah transfer dengan. Saya ngambil risiko dikecam orang dengan ide pemberantasan korupsi itu hanya pejabat yang hukum. Ya udah lama ide saya ini udah lama. Udah dibantah juga dengan Rosi Al-Muhtasi dan saya bantah lagi juga itu. Saya juga bisa bahasa Arab. Saya juga mengkaji hadis. Demikian. Jadi kenapa yang ngurus izin tidak perlu dihukum dan jangan dihukum? Karena idenya itu dan tidak ada lintasan pikiran itu dari awal. Itu datangnya karena pejabatnya sudah pasang posisi harus dibayar. Mereka itu al-mustarsi yang minta, yang menuntut adanya, lupa itu berapa, sampai timbul paradigma kalau masih bisa dipersulit, kenapa nah ini kan realitas, nggak ada yang bantah ya, kecuali pejabat yang bilang enggak begitu kan ya. Contoh paling aktual yang Bigil itu paling parah itu. Kalau mau dibilang bagus memberi makan bergizi gratis. Tapi kalau kepada orang kaya, ya jadi nggak bagus. Nah, kenapa semua dikasih? Karena volumenya jadi besar. Itu kan ide korupsi. Nah, sekarang kan kasihan nih yang sudah bangun SPPG nggak dibayar. Jadi sekalipun negara punya uang yang bisa membayar, itu tetap tidak bagus. Kenapa? Karena subsidinya kepada orang kaya juga ada yang membutuhkan. Artinya terjadi kemubaziran, apalagi kemudian terjadi korupsi. Ya parah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.